saya Relia. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau Kepri hari ini. Seorang pengedar sabu-sabu Indragiri Hulu berupaya kabur ke hutan saat akan ditangkap polisi. Bersama tersangka, polisi menyita 22 paket sabu-sabu siap edar. Seorang wanita yang bekerja sebagai honorer di kantor Pemkot Batam menjadi korban penganiayaan. Diduga penganiayaan dipicu masalah pribadi antara pelaku dan korban. Pedagang makanan di Pekanbaru mengeluh karena harga bahan pokok terutama cabai melambung sejak sebulan terakhir. Meski keuntungan kian merosot, pedagang memilih tetap bertahan untuk menjaga pelanggan. Seorang wanita pegawai honorer di kantor Pemkot dianiaya di halaman kantor di Batam, Kepulauan Riau. Dalam rekaman kamera pengawas, terpantau pelaku dan korban terlibat cekcok di alun-alun kantor. Selanjutnya pelaku langsung menjambak rambut korban dan menyeretnya beberapa meter. Pegawai lain berupaya melerai dengan memisahkan pelaku dan korban. Meski sudah dipisahkan, namun pelaku tetap saja menarik rambut korban. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka memar di leher dan bekas cakaran di kepala. Tidak terima atas penganiayaan tersebut, korban melapor ke kantor Polsek Batam Kota. Dari penyelidikan awal, diketahui penganiayaan dipicu masalah pribadi antara korban dan pelaku. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut dengan memeriksa saksi-saksi. Kabid Propam Polda Kepri mengatakan kasus dugaan penganiayaan tengah dalam penyelidikan Polsek Batam Kota. Tapi untuk prosesnya itu dilaksanakan oleh Polsek Batam Kota karena nggak melibatkan anggota kan. Kalau melibatkan anggota ya tanggung jawab saya, Propam urusannya ya. Korban berharap polisi mengusut tuntas kasus penganiayaan tersebut serta menindak pelaku sesuai peraturan dan undang-undang. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Tahapan kami sudah sampai ke lab forensik ya untuk komputer. Polisi ungkap kasus pemalsuan dokumen asuransi perbankan di Dabok Singkep Batam, Kepulauan Riau. Pelaku berpura-pura sebagai agen bank untuk meyakinkan korbannya, sehingga berhasil meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Subdit 2 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Kepri telah menangkap seorang tersangka wanita berinisial S. Tersangka membuat polis asuransi fiktif dengan nilai premi mulai dari 1 juta rupiah hingga 500 juta rupiah. Untuk melancarkan aksinya, pelaku menggunakan cap stempel PT BNI Life Insurance Dabok Singkep. Sejumlah rekening koran dari sejumlah korban disita sebagai barang bukti. Ditreskrimsus Polda Kepri mengatakan, kasus ini telah berlangsung sejak bulan Oktober 2021 hingga 2025. Modus tersangka membujuk rayu korban agar mengikuti program asuransi. Bersangkutan melakukan tindak pidana asuransi dari bulan Maret. LP terbit dari bulan Maret 2025 dan melakukan kejadiannya dari tahun 2021 hingga 2025. Adapun kronologis yang bisa kami sampaikan adalah kami mendapatkan laporan dari pihak BNI Life Insurance terkait dengan dugaan tindak pidana indikasi fraud polis asuransi di bank tersebut, KCP Singkep, yang dilakukan oleh spesialis atas nama S, yang mana S saat ini sudah dilakukan penahanan dan sudah dilimpahkan kejaksaan di Polres Lingga. Tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara serta denda 5 miliar rupiah. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.
Sudah berapa kali juga diusulkan, Mas Samsul juga belum pernah sudah menjabat 2 periode. Sudah berapa kali Pak? Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki ditanam pohon pisang oleh warga di Jalan Panglima, Labuh Baru Timur, Pekanbaru, Riau. Penanaman pohon pisang sebagai bentuk protes terhadap pemerintah karena warga kecewa jalan dibiarkan rusak parah bertahun-tahun. Selain itu, warga juga memasang portal agar jalan tidak dilewati kendaraan tonase besar yang memicu kerusakan semakin parah. Akibat jalan rusak dipenuhi lubang besar sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas, terutama saat hujan karena lubang tidak terlihat akibat tertutup banjir. Kerusakan semakin hari bertambah parah karena tergerus luapan banjir. Warga mendesak pemerintah melalui instansi terkait memperbaiki jalan karena merupakan akses utama bagi masyarakat untuk bepergian. Salah seorang warga mengatakan kerusakan sudah berlangsung lama, namun tak kunjung diperbaiki. Jalan ini seperti ini kondisinya lebih kurang 14 tahun. Saya sudah juga pernah mengajukan pihak terkait masalah jalan ini, sampai saat ini belum ada respon. Jadi sementara warga mendesak kita terkait masalah jatuhnya warga atau yang melintas di jalan ini. Sering sekali jatuh warga di sini karena tidak tahu jalan berlubang. Jadi kami berharap kepada Pemko atau provinsi untuk segera dilaksanakan perbaikan jalan ini. Guna menghindari kecelakaan lalu lintas, pengendara harus ekstra hati-hati karena jalan dipenuhi lubang besar dengan kedalaman 20 hingga 40 cm. Ahmad Iswan dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru, Riau.